wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi baru saja menyaksikan kembalinya saudara kita Mas Doni ke dalam pangkuan Islam, dan sepertinya memang bukan sebuah kebetulan kalau tema kita hari ini menemukan jalan-jalan keselamatan. Ya, alhamdulillah tadi Mas Doni sudah menemukan jalan keselamatan itu. Kalau kita sudah menemukan belum Bapak Ibu? Ya sudah, jalan hidayah sudah. Tinggal sejauh mana kita mengimplementasikannya dalam hidup dan kehidupan. Ya. Kenapa kita perlu menemukan jalan-jalan keselamatan? Ya, karena bicara soal hidup ya, sudah menjadi rahasia umum kalau hidup adalah perjalanan. Nah, kalaulah hidup adalah perjalanan, ya, maka apa yang paling kita inginkan dalam perjalanan hidup kita? Kalau kita disuruh memilih di antara sekian banyak pilihan dan dikasih kesempatan satu saja, karena kalau lebih dari satu artinya rakus. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Acung tangan yang pengen jadi orang kaya. Saya. Tapi kalau kaya nggak selamat, mau nggak? Ya sebenarnya ya sederhana. Kalaulah seandainya kita diajak, iya, sama Mas Fakih, ya, yuk kita jalan-jalan, ini ada busnya, ini busnya bagus, nggak usah bayar, nanti dikasih makan minum yang enak gitu. Dan busnya juga seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu bahagia nggak kita naik bus seperti ini? Bahagia, ya. Tapi begitu kita sudah naik, sudah jalan, baru diumumkan ya, kalau bus ini dilengkapi AC ya, super canggih, kursinya juga bisa disetel ya. Tapi bus ini tidak ada remnya. Begitu dikasih tahu bus ini nggak ada remnya, kira-kira tetap bahagia nggak? Mendadak hilang bahagia. Kenapa? Ya udah bisa dibayangkan lah, kalau nggak ada remnya ya maka sangat mungkin ini terjadi. Berarti kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita harus memilih satu di antara sekian banyak pilihan, kita semua pasti akan memutuskan untuk memilih selamat. Ya, selamat di dalam menempuh perjalanan hidup. Nah, kalau pengen selamat, sebenarnya apa yang membuat perjalanan hidup manusia tidak selamat? Apa Bapak Ibu? Apalagi kalau bukan dosa. Betul? Dosa ini yang menyebabkan perjalanan hidup manusia tidak akan selamat. Nah, sekarang kita ingin bicara tentang dosa. Dosa itu kan keburukan yang bisa membuat manusia terhina, menderita. Itu dosa, bisa membuat manusia terhina bahkan menderita. Tapi ternyata dosa juga punya sisi yang lain. Apa itu? Bisa membuat manusia terangkat mulia dan bahagia. Jadi manusia itu bisa terangkat, bisa mulia, bisa bahagia lewat dosa. Bisa. Dan dosa itu bisa mengangkat kita mulia bahagia dengan cara yang mudah untuk kita jalani. Bapak Ibu tahu caranya? Caranya adalah dengan tidak melakukan. Betul? Kalau kita nggak melakukan dosa,
kita akan jadi orang yang mulia. Kita pasti akan menjadi orang yang bahagia. Dan tidak melakukan itu perbuatan yang sulit atau mudah untuk dilakukan. Acung tangan yang merasa sulit gitu. Lalu di mana letak sulitnya tidak melakukan? Perbuatan yang paling mudah dilakukan adalah perbuatan yang cara melakukannya adalah dengan cara tidak melakukan. Dan perbuatan itu namanya apa, Bapak Ibu? Dosa. Berarti kalau begitu sebenarnya dosa itu karunia, bukan? Karunia. Cuma pertanyaannya, tidak melakukan dosa itu susah atau gampang? Ya sebenarnya mudah. Banyak nggak orang yang tetap memilih melakukan dosa? Banyak. Kalau banyak itu sebenarnya aneh nggak, Bapak Ibu? Padahal kan resikonya jelas. Melakukan itu lebih ribet daripada tidak melakukan, dan akibatnya juga berkebalikan. Terhina, sengsara, menderita. Lantas sekali lagi, kenapa banyak orang yang memilih untuk melakukan dosa, padahal tidak melakukan itu jauh lebih mudah? Nah, ini yang harus difahami oleh siapapun, termasuk oleh kita. Nah, kalau secara sederhana, semuanya terjadi, Bapak Ibu, karena hidup manusia berada di antara keinginan dan kemauan. Ya, semua kita bisa punya keinginan, semua kita punya kemauan. Ya. Dan ini memang sudah menjadi sesuatu yang lazim, sesuatu yang sangat dimaklumi. Ya. Jadi manusia menjadi apa itu kan sangat tergantung apa yang dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan. Apa yang tidak kita lakukan itu juga akan menentukan siapa kita. Sebagaimana melakukan juga akan menentukan siapa kita. Nah, itu hidup manusia, berada di antara keinginan dan kemauan. Sekarang kita bicara soal keinginan terlebih dahulu. Mungkinkah manusia hidup bebas dari keinginan? Jawabannya tidak. Hidup manusia tidak akan mungkin bebas dari keinginan. Ya, sebab kalau manusia bebas dari keinginan berarti artinya dia nggak ingin. Padahal kalau manusia nggak ingin makan, nggak ingin minum, nggak ingin tidur, itu kan jadi masalah. Nah, bicara soal keinginan, kita menemukan fakta kalau keinginan itu ada dua jenis. Ada ingin baik dan ada ingin buruk. Iya. Jadi manusia pada akhirnya memang tidak akan mungkin bebas dari keinginan baik, sebagaimana juga tidak akan mungkin bebas dari keinginan buruk. Berarti kalau manusia ingin buruk, itu sebenarnya wajar nggak, Bapak Ibu? Wajar. Kalau wajar berarti boleh nggak? Boleh. Boleh. Kita ingin buruk itu boleh. Kenapa? Karena kalau manusia sudah tidak punya keinginan berbuat buruk, itu artinya dia sudah naik kelas jadi malaikat. Bahwa keinginan buruk itu ada pada manusia itu sebenarnya sudah dimaklumatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syams. Itu kan Allah bersumpah dengan sekian banyak sumpah. Sumpah yang paling banyak di Quran ada di surat Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Sampai sumpah yang terakhir adalah wa nafsi wa ma sawaha. Dan demi diri dengan segala penyempurnaannya. Setelah itu Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan kepada setiap diri apa yang Allah ilhamkan, fujuraha, fujurnya diri, wa taqwaha, dan takwanya diri. Fujur inilah yang membuat manusia punya keinginan berlaku buruk. Taqwaha ini yang menyebabkan manusia punya keinginan untuk baik. Berarti keinginan buruk dan keinginan baik itu dua-duanya sudah Allah ilhamkan kepada diri manusia. Nah, kalau Allah ilhamkan kan berarti manusia tidak bisa
menolak. Ayat ini kalau kita mau buat rinciannya, Bapak Ibu, manusia itu memang terdiri dari dua unsur. Unsur pertama adalah unsur bumi. Jadi di dalam diri kita, manusia itu ada unsur bumi dan ada unsur langit. Unsur bumi wujudnya tubuh. Makanya tubuh ketika sudah meninggal dikembalikan ke bumi. Ya, kita menyebutnya dikebumikan. Karena memang tubuh ini adalah unsur bumi yang ada pada diri kita. Nah, kalau unsur langit namanya ruh. Di dalam diri kita kan ada ruh. Ruh ini adalah unsur langit. Karena ruh yang ada di dalam tubuh kita itu sudah Allah ciptakan sebelum kita lahir. Iya. Allah kemudian ciptakan tubuh lewat pertemuan sperma ovum orang tua kita. Dan pada saat sudah berusia 4 bulan di dalam kandungan ibu, ruh itu ditiupkan oleh Allah, diambil dari Allah, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, pada saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh, manusia sudah berubah menjadi nafas, menjadi diri, menjadi diri. Nah, lewat unsur ruh inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan takwa. Nah, dari unsur tubuh inilah Allah memberikan ilham fujur. Dari ilham fujur melahirkan keinginan buruk, ilham takwa melahirkan keinginan baik. Kalau manusia selalu menuruti ilham fujurnya, berarti kalau punya keinginan buruk dia lakukan, maka jadilah nafas dia itu menjadi nafsu ammarah. Dia menjadi diri yang selalu memerintahkan dirinya untuk berlaku buruk. Tapi kalau kita selalu menerima ilham takwa dan memenuhi semua keinginan baik kita, maka nafas kita nanti akan berubah menjadi nafas yang mutmainnah. Nah, mungkin enggak dua-duanya? Ingin baik dia turuti, tapi kalau ingin buruk dia turuti. Ada nggak orang yang tipenya seperti ini? Ada. Nah, kalau ada berarti nafasnya menjadi nafas apa? Lawamah. Maka para ulama membagi nafas manusia itu menjadi 3. Amarah, mutmainnah, dan lawamah. Dari 3 jenis ini kita masuk yang mana, Bapak Ibu? Kalau amarah kok rasanya enggak nih, buktinya masih mau sholat kan, masih mau ngaji. Nah, itu tanda berarti nafas kita bukan amarah. Kalau mutmainnah kayaknya juga belum nih, masih suka ngerasani orang kan, masih suka yang enggak baik. Berarti kalau begitu nafas kita masih lawamah. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pengennya nafas kita nafas yang mutmainnah. Kenapa? Karena besok waktu Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan hambanya untuk masuk surga, Allah memanggil kita dengan panggilan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti nggak ada pilihan bagi kita kecuali menjadikan diri kita ini diri yang mutmainnah. Nah, caranya disinilah pentingnya kita memiliki kemauan. Penentunya nanti ada pada kemauan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu memahami prinsip di dalam keinginan dan kemauan. Minimal ada 4 prinsipnya. Pertama, rasa ingin adalah karunia yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Karena yang memang meletakkan rasa ingin di dalam diri kita itu Allah. Lewat apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itulah setiap kita tidak bisa menghilangkan rasa ingin, baik ingin berbuat baik maupun ingin berbuat buruk, nggak bisa. Nggak bisa.
Sehingga kalau kita kok ingin baik, ya baik. Kalau kita ingin buruk, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Kan ingin. Kalau ingin itu sudah jadi perbuatan belum? Belum. Iya. Nah, jadi kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas keinginan-keinginan kita. Baik keinginan baik maupun keinginan buruk. Nah, kita hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas kemauan kita. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kemauan untuk berbuat baik, iya, dan menghilangkan kemauan untuk berbuat buruk. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau kembali kepada skema keinginan ada baik ada buruk, ingin baik itu iya, ya baik. Tapi keinginan baik itu hanya akan menjadi kebaikan kalau disertai dengan kemauan. Ya. Kita kalau disakiti orang, ya, kan Bapak Ibu orang baik. Inginnya apa Bapak Ibu? Inginnya memaafkan kan? Kalau kita ingin memaafkan, berarti kita punya keinginan yang baik. Ya inginnya saya memaafkan. Terus mau nggak memaafkan? Enggak. Nah kalau enggak berarti keinginan baiknya tidak menjadi kebaikan. Ya, maka kenapa keinginan baik harus disertai dengan kemauan baik. Nah sementara kalau buruk tidak boleh ada kemauan. Ya, nggak boleh ada kemauan. Saya ingin ngerasani orang. Ya, jujur saya pengen, tapi saya nggak mau. Ngerasani nggak? Enggak. Walaupun ada keinginan. Nah, karena itulah hidup manusia tidak akan pernah lepas dari keinginan baik dan buruk serta kemauan baik dan buruk. Nah, dari sini kita menemukan ada probability baik dan buruk. Ada berapa Bapak Ibu? Ini kalau alumni setan cepat ini menghitungnya. Iya, ada 8. Yang pertama adalah ingin baik plus mau baik. Nah, itu sama dengannya baik. Ingin ngaji, terus ada yang ngampiri, Pak ngaji yuk, mau nggak Pak? Mau. Akhirnya ngaji nggak? Ngaji, jadi baik kan? Karena ingin baik ketemu dengan mau baik. Nah, yang kedua ingin baik, tapi maunya buruk, maka jadinya buruk. Inginnya memaafkan, tapi maunya membalas, ya jadi buruk. Nah yang ketiga ingin buruk tapi maunya baik. Nah itu terpuji. Makanya kita katakan tadi ingin buruk itu nggak apa-apa sepanjang disertai dengan mau yang baik. Ya, saya sebenarnya tersinggung betul. Saya pengennya membalas dia, ya, tapi kan Allah nggak boleh. Allah nyuruh saya memaafkan. Ya udah, maunya saya memaafkan. Kan jadi terpuji. Nah yang keempatnya adalah ingin buruk plus mau buruk. Nah ini udah sempurna ini keburukannya, jadinya tercela. Nah ini 4 probability yang pertama. 4 probability yang 4 sisanya itu sebenarnya cerminan aja. Iya, maksudnya sama dengan 4 yang pertama ini. Karena 4 yang berikutnya kan iya, ingin baik tapi minus mau baik, jadinya buruk. Yang ke-6-nya ingin baik tapi nggak mau buruk, kan jadi baik. Iya. Kemudian ingin buruk dan maunya dan tidak mau baik, ini yang tercela. Nah yang terakhir ingin buruk tapi nggak mau buruk, ini yang terpuji. Nah dari 8 probability ini Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita maunya yang mana? Sebenarnya tidak harus semuanya, meskipun sangat mungkin 8-nya ini terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita pengen menempuh jalan-jalan keselamatan, dari 8 ini harusnya kita mencukupkan 2 saja. Apa 2 itu? Ingin buruk tapi mau baik, atau ingin buruk tidak disertai dengan mau buruk. Ini yang terpuji. Iya. Berarti sebenarnya untuk menjadikan diri kita terpuji itu butuh apa? Butuh keinginan buruk. Maka kalau ingin ngerasani itu bagus nggak sebenarnya Bapak Ibu? Bagus.
Sepanjang kita kemudian nggak mau ngerasani, wah itu terpuji. Iya, sebenarnya saya ada kesempatan untuk nyolong ini. Iya, nambahin angka 0 aja udah, atau ngurangin angka 0 udah saya dapet nih. Iya, kesempatannya ada. Kalau kesempatan ada kan jadi ingin. Katanya keinginan itu muncul karena adanya kesempatan. Tapi saya nggak mau. Wah itu terpuji sekali. Nah, kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan? Memiliki kemauan berbuat baik yang lebih kuat daripada keinginan untuk berbuat buruk. Itu tugas kita. Nah, bagaimana caranya kita memiliki kemauan berbuat baik? Mari kita lihat petanya terlebih dahulu. Naik turunnya kemauan untuk berbuat baik itu berbanding lurus dengan naik turunnya kemauan untuk berbuat buruk. Betul Bapak Ibu? Berarti sebenarnya tugas kita tinggal memilih satu di antara keduanya. Kita menaikkan kemauan berbuat baik, ya, yang menyebabkan kemauan berbuat buruk itu turun, atau kita menurunkan kemauan berbuat buruk yang menyebabkan kemauan berbuat baik jadi naik. Mana yang lebih gampang? Kan ini teori pipa U. Ya. Mana yang lebih mungkin kita lakukan? Yang lebih mungkin kita lakukan adalah menurunkan kemauan untuk berbuat baik. Iya. Nah itu lebih mudah daripada kemudian kita menaikkan kemauan berbuat baik. Karena menaikkan kemauan gimana caranya itu sangat abstrak. Tapi kalau menurunkan itu ada caranya. Apa caranya? Taubat. Iya. Caranya adalah taubat. Taubat itu kan sebenarnya memiliki makna membersihkan diri. Maka lanjutan dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Dan cara terbaik untuk membersihkan diri adalah taubat. Faqad khaba man dassaha. Dan celaka orang-orang yang mengotori dirinya. Berarti dari sini Bapak Ibu kita punya makna taubat. Taubat itu sebenarnya memiliki arti apa? Upaya mengurangi dan menghilangkan kemauan untuk berbuat buruk walaupun masih ada keinginan untuk berbuat buruk. Jadi yang disasar oleh taubat itu kemauan berbuat buruknya, bukan keinginannya. Karena memang keinginan berbuat buruk itu sudah Allah ilhamkan. Kalau sudah diilhamkan ke dalam diri, ya terima. Nah, jadi itu sebenarnya makna dari taubat. Jadi orang kalau taubat, itu kemauan berbuat dosanya turun. Kemauan berbuat dosanya. Jadi kalau katakanlah ada orang yang dia punya kemauan berbuat dosa itu di angka 50. Tapi karena dia punya kemauan berbuat dosa 50, kemungkinan berbuat dosa ada nggak Bapak Ibu? Ya ada. Tapi dia sadar, dia taubat. Nah, bagaimana taubat yang kita lakukan? Itu membuat kemauan berbuat buruk turun jadi 50 menjadi 40. Iya. Nah, kalau kemauan berbuat buruknya turun jadi 40, kemungkinan berbuat buruknya masih ada nggak Bapak Ibu? Masih ada. Tapi kemudian kita sadar, kita taubat. Nah, taubat yang kedua ini membuat kemauan kita berbuat buruk turun lagi jadi 30. Masih mungkin berbuat dosa, taubat lagi. Kemauannya akhirnya turun lagi dan akan sangat mungkin kemauan berbuat buruknya itu menjadi 0. Nah, sebenarnya kalau bicara soal taubat dalam hidup kita ini, kita sering nggak taubat Bapak Ibu? Kita sering taubat, tapi kenapa kemauan berbuat buruknya itu tidak berkurang? Ya, tidak berkurang. Maka akibatnya apa Bapak Ibu? Ya, akibatnya seperti ini. Ini gambar apa? Orang kalau makan sambal pedas bilangnya apa? Tobat ini sambal. Pedesnya bukan main. Dia bilang tobat, dia bilang kapok. Besok ketemu sambal. Inilah yang orang kemudian menyebutnya sebagai taubat sambal.
Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita rancang adalah bagaimana taubat bisa mengurangi dan menghilangkan kemauan untuk berbuat buruk. Nah, ini yang harus di-manage sehingga taubat kita tidak seperti orang gali lubang tutup lubang. Lama-kelamaan capek. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan agar taubat kita mengurangi kemauan berbuat buruk? Tidak ada cara lain kecuali agar untuk mengurangi dan menghilangkan kemauan berbuat buruk selain meneteskan rasa takut ke dalam telaga taubat kita. Jadi kita tidak hanya sekedar asal taubat. Taubat saya nggak mau ngerasani lagi. Kalau cuma itu nggak ada rasa takut, ya besok ngulangi lagi. Akhirnya lama-kelamaan orang merasa capek. Percuma saya tobat kalau kemudian ngulang. Kalau nggak pandai memanage bisa sampai pada tingkat putus asa. Percuma. Yalah, nggak usah taubat. Ya, kenapa? Karena memang dia tidak meneteskan rasa takut ke dalam taubat dia. Ya. Jadi kalau dianalogikan seperti semisal Bapak Ibu punya rumah, dindingnya dicoret-coret orang, Pak. Nggak usah dibaca, Pak. Kita kan jengkel, ya Allah, udah dicat bersih kok diorat-orat orang. Apa yang kita lakukan? Kita hapus, kita cat ulang. Begitu dicat ulang besoknya ada lagi tulisan yang lain. Dicat lagi, ada lagi tulisan yang lain. Lama-lama capek nggak? Capek. Berarti yang harus kita lakukan tidak cuma sekedar asal dicat, tapi cat yang kita gunakan harus mengandung zat kimia yang betul-betul pakai cat yang anti piloks. Jadi ada zat kimia yang diteteskan ke cat sehingga ketika temboknya bersih ada yang piloks, itu piloksnya nggak nempel, piloksnya nggak kelihatan. Dan itu kan ada jenis cat begitu. Iya, ada. Ya kalau dicat pakai ini, orang piloks itu udah langsung hilang itu. Iya, karena diserap oleh cat. Nah, maka sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah meneteskan zat kimia bernama takut di dalam taubat kita. Nah, yang kita takuti apa? Yang kita takuti adalah akibat buruk dari dosa. Karena kalau orang sudah takut terhadap akibat buruk dari dosa, seberapapun ingin berbuat dosa, pasti keinginan berbuat dosa itu tidak akan terwujud menjadi kenyataan. Kalau takut terhadap akibat berbuat dosa. Jadi contoh sederhana, misal kita lagi lapar, betul-betul lapar, pengen makan, kok ada yang ngasih ini Bapak Ibu. Saya lihat ada yang langsung gemeter. Kita jadi pengen makan nggak? Pengen makan kan? Tapi saya tahu kalau ke dalam bakso ini tadi ada yang naburin racun. Ingin makannya masih ada nggak? Sebenarnya masih. Tapi yang hilang kemauan untuk makan. Kalau lihat baksonya saya pengen, mau lapar dan ini enak. Pengen makannya tetap ada. Tapi maunya itu yang nggak ada. Maka inilah yang penting untuk kita ketahui, apa sih akibat buruk dari dosa. Jangan kemana-mana Bapak Ibu, kita akan sampaikan insya Allah Selasa yang akan datang. Alhamdulillah. Mohon maaf waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Apa saja akibat buruk dari dosa, yang kalau kita tahu akibat buruknya, seberapapun dosa, keburukan itu mengundang keinginan, membuat kita tetap tidak punya kemauan. Ini yang membuat keinginan buruk itu justru menjadi amal yang terpuji karena kita tidak menyertakan kemauan untuk melakukannya. Hadirin ya Allah wa iyyakum, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.